nanti kita bersama-sama kembali di sini ini ada ilmu yang kita bawa, ada pengalaman, ada pembelajaran, yang mana itu semua menjadi bekal kita untuk mengembangkan kegiatan, memajukan perikanan, khususnya budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Kulon Progo ini. Jadi sekali lagi selamat menikmati perjalanan kita di hari ini. Penjenengan ini semua adalah kiai-kiai yang terpilih, khususnya ibu-ibu yang mewakili dari asosiasi yang ini membawa misi khusus yang tentunya nanti juga harus ditularkan ke anggota-anggota kelompoknya untuk kemudian nanti melaksanakan kegiatan berdasarkan ilmu ataupun pembelajaran yang sudah bersama-sama kita dapatkan di sana. Peruntukan untuk pembenihan gurame, Pak. Kita ada indukannya ntar ada di kolam bawah. Jadi di sini hanya penederan dan pembenihan. Nah di dalam ini tempat penetasan telur gurame. Ntar ada kolam yang ada telur gurame. Untuk kolam yang di dalam silakan masuk, Pak. Nah ini ukuran kolamnya 2x3, 3x3, Pak. Nah ini ada gurame. Untuk ukuran kolam seperti ini kapasitas 3.000 sampai 4.000 butir telur. Nah di sini ada gurame berumur 15 hari. Nah ini untuk perlakuan gurame ini hanya seperti ini, kita pakai tambahan daun ketapang atau pipa-pipa kecil seperti ini untuk sembunyi. Karena untuk gurame ini dia karakternya pemalu. Nah ini. Nah untuk pakannya kita menggunakan cacing sutra atau cacing to be pack. Ya gitu pakannya, pakan alami itu. Ya, ini buat sembunyinya Ibu. Kalau daun ketapang? Daun ketapang ini untuk pH. Untuk pH ya? Ya. Paling segini dikasih berapa lembar daun ketapang? Untuk segini biasanya 3 atau 4 lembar aja ya. Kering tapi kering. ya? Jangan mudah ya daun ketapangnya ya. Oh ya harus kering ya, basah Ya. juga nggak boleh? Nggak boleh kalau basah. Oh menurunkan pH. Betul. Tapi mainnya tetap bagus di kualitas airnya Betul, ya. betul. Ini dalam rangka menunggu Ya, gitu ya. Ini sama gurame. Dan di sini ada patin, benih patin. Ketapang. Kalau yang kolam gula diameter 2 itu Pak, paling biasanya berapa lembar? Untuk diameter kolam bulat diameter berapa? 2. Kalau kita untuk daun ketapang biasa paling banyak itu 5 yang di kolam luar pun sama, yang diameter 3 kita kasih 5 aja. Oh. 5 aja. Jadi buatan Terkecuali kalau misalkan di lokasi Ibu pH-nya tinggi, ya harus agak banyak gitu. Oh, itu yang kasusnya kalau pH tinggi biasanya kalau dikasih ketapang. Kalau pH-nya tinggi ya kasih daun ketapang aja. Ya. Kalau yang standar itu paling 5 ya. Kalau 5. misalnya udah berkasus tahu 9 ya gitu. Kalau 9 antisipasinya kurangin dulu debit air, misal kurangin 30%, tambah air baru 30%. Kasih lagi daun ketapang. Main air dulu baru kasih ini. Ini suhunya kestabilan berapa, Mas? Ini 28 sampai 33 derajat Maksudnya Celcius. pengaruh ini kan panas sekali ini. Ya, makanya kita ada ada jendela ya, kita pas siang hari atau pintu kita buka. Takutnya overheat. Beda ya Pak, suhu ruangan sama suhu air beda. Mungkin kerasanya sangat panas. Tapi kalau suhu air, kenapa? Lele apa ini? Ini lele. Ini umur 14 hari. 14 hari. Berapa ekor ini kira-kira? 1 ekor. Oh, maksudnya indukannya kemarin? Mudah stres, gurame mudah stres. Semua ikan juga mudah stres, Pak. Tapi kalau yang paling mudah stres itu gurame. Nah, kalau patin, gurame sama lele itu tidak memerlukan aliran air atau oksigen tinggi terlarut dalam air. Soalnya mereka bernapas ke permukaan air mengambil oksigen. Seperti ini. Jadi dia kalau nila ikan mas kan begini ya bernapas. Kalau patin begini, ambil napas ke bawah lagi. Gurame lele juga. Biasanya ini sampai ukuran berapa, Mas? Ini sebentar lagi juga habis Bu, banyak yang minta soalnya Bu. Nah, ini dijual kan Bu. Berapa per ekornya? 1.500, 1.000 sampai 1.000. Ukuran? Ini sekitar 57 cm, 57-8 cm. Ini kan
Untuk mencapai 5 jam membutuhkan waktu berapa minggu dari Untuk apa, Pak? dari ini? Dari telur sampai telur ukuran sampai segini. Dari telur sampai ukuran segini, lumayan lama ya Pak ya. Sekitar berapa bulan ya? Terus kalau paten itu 2-3 bulan lebih lah, kurang lebih 2-3 bulan berapa bulan panennya Mas sampai panen? sampai Enggak, panen. panen ini pembenihan Bu. Ini pembenihan Bu. Pembenihan. Jadi kita nggak pembesaran, kita pembenihan. Segmen yang kita ini pembenihan aja. Lama juga kok. Cepat lelenya daripada panen. Soalnya di kolamku ada 2. Yang di sebelah sini ada gurame. indukannya di mana Mas? Indukan Bukannya sebelah sana, Pak. sini. Nanti kita ke Ke sana. sana. Ya, nanti kita ke sana. Gurame sama Gus, di situ ada lele Gus. Tas, kita masuk ke dalam sauna. Netaskan di dalam baskom. Misalkan posisi kita panen telur, belum keluar ekor ataupun mata, kita masukin ke dalam baskom. Baskom yang ukuran besar ya. Ketika udah keluar mata dan ekor, kira-kira 4 sampai 5 hari baru masuk ke dalam. Terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam, air sudah siap. Siap itu dalam arti semua parameternya sudah siap. pH-nya udah bagus, kualitasnya udah bagus. Jangan sampai ibu telurnya udah bagus nih, udah siap tebar, tapi kolam belum siap. Tiba-tiba dadakan air pump atau misalkan pH-nya masih gak normal, tiba-tiba langsung ibu tebar. Jangan sampai seperti itu. Itu nyiapin kolamnya berapa hari? Kalau kita untuk di dalam 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Setelah ini di sini dikasih makan cacing sutra atau pakan alami, Daphnia, Moina itu bisa. Selama perawatan di dalam ini 25 sampai 30 hari sampai size 2 sampai 3 cm. 2 sampai 3 cm. Next masuk keluar. Kenapa ukuran tertentu masuk keluar? Karena untuk ukuran tertentu daya tahan tubuhnya sudah kuat. Bisa gak telur ditebar di luar? Nah cuaca seperti ini untuk di Sukabumi setiap hari hujan Bu, setiap sore hujan. Kalau kita tebar telur di luar mungkin gak bakal kuat. Karena apa? Suhu di luar ketika malam hari sangat drastis. Dia angka 23 sampai 25 derajat Celcius. Seperti itu. Di sini selama 1 bulan atau 1 bulan setengah sampai 2 bulan. Sampai berukuran yang mungkin Ibu lihat 34 sampai 45 cm. Nah untuk di DJPIS jangankan 34 45, telur pun sudah banyak yang beli Bu. Per ekornya berapa Mas? Untuk per ekor mungkin ntar ada pembagian brosur ya. Karena ada di brosur takut ini. Ya. Pemberian pakan cacing itu sampai berapa lama? Cacing untuk di dalam selama 30 hari. 30 hari. Next keluar pakai pakan penglinol, tepung. Ini kan tadi penyiapan kolam 5 hari, 3 sama 5 hari. Itu disiapkan pH-nya, terus airnya dibiarkan itu apa aja? Perlakuannya ngapain aja? Nah ini ada bak tanon, kita menjernihkan menggunakan eceng gondok. Nah itu next masuk ke dalam, kita siapkan air, ketinggian di dalam itu 25 sampai 30 cm. Kenapa jangan terlalu dangkal? Yang pertama, barusan mungkin ibu bapak ke dalam sudah panas banget. Ketika terlalu dangkal, yang ditakutkan overheat. Udah di angka 35 sampai 40 derajat, pasti telur bakal matang, bukan bagus. Makanya kita tinggikan air. Untuk persiapan kolamnya, yang pertama sikat dasar dan dinding kolam, menghilangkan lumut dan disiram menggunakan PK kita siram, bilas lagi menggunakan air bersih, masuklah air bersih setinggi 25 sampai 30 cm. Setelah itu masuk daun ketapang Bu. Ketapang yang 5 tadi. Betul, daun ketapang masuk dan kita tambah kayak peralon pipa dipotong-potong untuk sembunyi atau daun pisang. Karena karakter gurame ini dia pemalu Bu. Iya. Ketika ada kejutan dari pekerja, dia akan kaget ketika ikan stres, ikan mati Bu. Makanya antisipasinya kita menggunakan kayak bikin pelindung. Itu cacing sutra sebelum masuk ke sini diperlakukan apa? Untuk cacing sutra, kita biasanya beli 99% bersih tanpa lumpur. Cuman untuk ketika beli dari penjual, kita tampung dulu Bu. Kita tampung dulu, pastikan bahwa cacing sutra itu benar-benar bersih. Jangan sampai ada lumpur. Ketika ada lumpur, kita pemberian pakan diakibatkan si kotoran ini akan ngendap. Dan ketika telat pengangkatan kotoran atau membersihkan kotoran, itu akan menimbulkan amoniak dan bisa menyebabkan kematian untuk ikan tersebut. Seperti itu. Untuk perawatan di dalam selama 30 hari apa aja? Paling setiap hari untuk yang kita lakukan penyiponan atau pembuangan feses dan kotoran-kotoran atau lumut yang ada di dasar kolam. Ketika ada pengurangan air, katakanlah 5 atau 10 cm setiap kali penyiponan, kita harus tambah air lagi. Seperti itu.
Jadi harus 25 sampai 30 terus ya Betul. airnya. Kalau di sini ya. Iya, kalau di sini. Mas, pernah nggak Tadi yang cacing sutra tadi kan perlakuannya kan ditampung dulu. Tadi 1 jantan dan 3 betina. Untuk ukuran induk gurame yang yang kita gunakan yaitu 2,5 sampai 3 kilo paling besar. 3 kilo paling besar. Nah, ini kebetulan lagi perbaikan kolam sekaligus mengistirahatkan induk. Biasa dilakukan selama 8 sampai 1 bulan sekali. Biasa dilakukan di musim hujan ketika produksi emang berturun. Makanya kita melakukan pengistirahatan induk. Selama pengistirahatan induk, kita melakukan perbaikan kolam. Contoh sederhananya kayak ketika ada kolam yang bocor, kita perbaikan atau pembuangan lumpur. Fungsi pembuangan lumpur yaitu untuk menghindari pendangkalan. Nah, untuk kedalaman kolam induk gurame yaitu 80 sampai 1 meter untuk kedalaman air. Nah, ini untuk pinggiran kolam kita menggunakan tembok untuk mengantisipasi banyak longsor. Untuk dasar kita menggunakan tanah. Nah, ini sekatan ini supaya kencang, di bawah ini menggunakan besi. Jadi dia kuat. Metode pemijahan gurame ada 2 metode. Yang pertama pemijahan paket dan pemijahan massal. Kalau pemijahan massal tidak menggunakan sekat seperti ini. Dan ini untuk keuntungan atau keunggulan kolam pemijahan secara paket yaitu gampang memonitoring induk. Kita kasih nomor 1 sampai 16 kolam. Kita catat per bulan atau per minggu. Nomor berapa yang tidak mijah. Kita gampang tinggal evaluasi apakah indukannya yang bermasalah, apakah jantan atau betina. Nah, itulah keuntungan untuk metode sistem paket. Dan ketika ada ikan yang kurang sehat atau sakit, itu akan mempermudah waktu pengangkatan. Beda seperti massal. Kalau massal tanpa ada sekat, itu akan sangat sulit kita mengetahui induk mana yang tidak produktif. Seperti itu, Ibu, Bapak. Silakan, ada yang tanyakan seputar kolam indukan gurame. Untuk sumber air, kita dekat dengan kaki gunung gede, disalurkan menggunakan parit kecil, Bu. Meskipun padat penduduk, kita saling menjaga karena mayoritas kampung sini itu perikanan. Jadi nggak ada istilahnya ikan mati massal gara-gara keracunan. Sebelum kita pun yang di atas udah mati duluan, Bu. Makanya intinya saling jaga lah. Nah, untuk di tengah, ini fungsinya untuk calon induk gurame. Ketika udah ada yang bahasanya itu apkir atau manofos. Manofos ini udah kurang produksi, kita pengangkatan. Gantilah dari calon indukan yang tengah kita masukin lagi. Seperti itu. Jadi per ini diisi berapa? 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor, 2 1 jantan, 3 betina. 3 betina. Yo, kita bikin selama 4 sampai 5 hari, setelah tumbuh kita kasihlah ke indukan gurame tersebut. Kita jarang menggunakan pelet karena pelet ini dia kemungkinan besar larinya ke lemak. Semakin besar ikan bukan berarti semakin banyak telur yang dihasilkan. Tapi untuk talas ini atau kecambah ini untuk menjaga atau merangsang kualitas sperma dan telur. Murni. Daun singkong masuk. Satu paket biasanya untuk daun sente, untuk pagi hari kita biasa dikasih 3 atau 4 lembar. Begitupun sama batangnya, Bu. Batangnya kita cincang. Jadi tidak ada yang dibuang. Makanya di mana-mana kalau ada budidaya gurame, disitulah ada daun talas untuk mengurangi biaya produksi, Ibu. Iya, substrat. Nah, menggunakan substratnya ada di belakang, mungkin injuk sama campuran serat karung. Kenapa kita menggunakan serat karung? Karung ini berwarna putih, Ibu. Jadi kalau semuanya full menggunakan injuk, kita tidak sangat sulit mengetahui induk itu bersarang atau tidak. Nah, kita menggunakan serat karung atau campuran serat karung, kita tahu, Bu, oh kolam ini udah mulai bersarang karena warnanya putih, Bu. Nah, ketika udah mulai bersarang, biasanya dari mulai bikin sarang ini jangka waktu 7 hari sampai 10 hari sampai ada telur. Nah, untuk tandanya sarang tersebut ada telur, yang pertama
ikan cere ya, kalau di sini ikan cere bakal banyak di sekeliling sarang tersebut. Yang kedua, posisi sarang dia udah penuh atau berbentuk sanggul. Ketika kita tusuk menggunakan alat yang tersedia di sini, dia akan mengeluarkan minyak ke permukaan. Dan selanjutnya si jantan akan menjaga di sekitaran sarang. Kenapa jantan menjaga? Untuk menjaga telur dari predator yang ada di kolam tersebut. Itu sudah dipastikan adanya telur. Kita menggunakan para-para, ada peralon di sini, Bu. Untuk gurame ini seperti burung, Bu. Dia sebelum kawin dia bikin rumah dulu lah. Kita menggunakan apa tanpa ada bantuan manusia. Iya. Serat karung. Kalau lele kita siapin, dia kawin sendiri. Kalau gurame dari mulai bikin rumahnya atau sarangnya dia sendiri, Bu, tanpa ada bantuan kita. Meletakkannya ini gimana? Siap. Meletakkannya ini gimana? Kenapa? Langsung videokan di situ atau Ini pakai ini. Nah ini namanya para-para kalau di sini. Biasanya kalau tradisional itu menggunakan bambu. Kenapa kita menggunakan pralon? Untuk mengikuti arah turun naiknya air. Nah ini tanpa ada ikatan. Jadi ketika air turun dia ikut turun, Bu. Air naik dia ikut naik. Ketika kita diikat menggunakan penyangga ini, air turun dia gak bakal ikut turun, Bu. Karena terikat. Jadi kalau misalnya pakai pralon dia ini ngambang, Bu. Seperti itu. Nah, ntar substratnya kita taruh di sini. Dari bawah si induk jantan ini akan ngambil. Seperti itu. Pak Agus mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman kami. Siap. Jadi mungkin lebih tepatnya kita berbagi pengalaman aja. Di tempat kami itu juga hampir sama menggunakan sistem seperti ini. Ya. Kita bicara tentang gurami ya. Ya. Nah, dalam mengkondisikan induk gurami, menurut hemat kami ya sudah sedemikian rupa memenuhi syarat, baik dari umur, dari ukuran dan lain sebagainya, tentang perbandingan per paketnya juga. Namun ketika kita bicara tentang produksi, jadi hasilnya, telurnya maksudnya di sini itu lumayan juga banyak. Namun untuk tingkat penetasannya, nah di situ yang menjadi kendala kami di sana, bahwasanya untuk tingkat kepenetasannya itu masih rendah. Jadi ya banyak jumlahnya, tapi ketika nanti sudah dipisahkan dari sarang dan nanti dipindah ke bak penetasan, di situ nanti berangsur-angsur banyak yang mati. Kalau bahasa orang Jawa itu banyak yang woh, banyak yang tidak menetas, gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami juga teman-teman faktor apa yang menyebabkan itu, lantas kiat-kiat apa untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke. Intinya kalau masalah pemijahannya sudah mulai berjalan, cuman permasalahannya tingkat penetasannya rendah. Yang pertama itu manajemen induk harus jelas, pakannya harus jelas. Kalau pakannya gak jelas, jangankan telurnya bagus, indukannya pun kurang bagus. Kenapa? Oke, yang pertama pakannya harus jelas, Bu. Pakannya itu harus tercukupi. Kalau pakannya tidak tercukupi, jangankan untuk mijah, untuk langsungan hidupnya aja susah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diberikan? Kita selalu diberikan gak cukup daun talas. Kita menggunakan kecambah. Karena kecambah ini untuk menjaga atau membantu kualitas sperma dan telur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu udah terlaksana dan udah produksi telur, kita evaluasi tempat penetasannya. Apa permasalahannya? Parameternya cek semua. Jangan sekedar mentang-mentang telur belum makan, kita masukin aja kolam. Kita cek parameternya, pH-nya, suhunya. pH-nya bagus, suhunya rendah, masih jadi masalah. Semuanya saling mendukung. pH, suhu, DO, itu saling mendukung. Ketika semuanya udah saling mendukung, berarti kita tinggal sistem panen telurnya. Panen telurnya seperti apa? Ya mungkin tadi saya udah jelaskan di atas. Ketika panen telurnya asal narik, asal ngitung, ya pasti pecah. Dan pecah ketika kualitas telur itu jelek, tidak langsung mati. Dia step by step, tiap hari itu pasti ada yang mati. Parameter telur yang bagus dalam pengangkatan pertama dari telur sampai 5 jam atau 10 jam udah kelihatan. Pasti kalau telur tidak bagus, pasti banyak yang mati. Pasti banyak yang mati. Kalau semuanya udah terlaksana, tiap hari kita cek. Yang paling poin pentingnya di telur ini, perawatan telur, tiap hari kita cek ada minyak.
Nah, minyak ini harus dihilangkan. Kalau dimasukkan ke dalam bak penetasan dengan minyak-minyaknya, kualitas air itu akan buruk. Merusak kualitas air ya. Kualitas air itu akan rusak. Nah, di sini untuk menghilangkan minyak kita menggunakan daun singkong. Kalau pakai tisu bisa pakai tisu. Cuman ketika pengangkatan minyak pakai tisu, si telur akan nempel. Kita menggunakan daun singkong. Caranya? Nah, untuk di sini step by step dari panen telur sampai ke penetasan yang pertama, kita udah pastikan nomor 1 adanya telur. Kita pengangkatan. Setelah pengangkatan kita pemisahan dari telur dari induk. Setelah itu kita penyortiran yang tidak terbuahi. Selanjutnya kita pembuangan minyak. Pembuangan minyak tidak langsung 100% terbuang semua. Setelah itu penghitungan untuk mengetahui berapa telur yang kita dapatkan dalam indukan tertentu. Next ke atas ke kolam penyimpanan. Kita hitung. Setelah kita dihitung, kita cek lagi kualitas airnya. Minyaknya masih banyak atau tidak. Kalau minyaknya masih banyak, kita buang lagi. Kalau kita biarkan, kita mindset kita telur belum dikasih makan, Bu. Bapak, kita biarkan saja sampai dia netas. Tidak. Telur pun dia hidup. Dia butuh kualitas air yang bagus. Ketika kualitas airnya udah terjaga, gak mungkin ada banyak kematian lagi. Kembali lagi ke indukan. Indukannya umur berapa nih? Ukurannya berapa? Kalau indukan umurnya mohon maaf, ketika di bawah 1 tahun, mungkin kalau bahasa ini masih muda, telur muda, masih belajar. Masih belajar dan biasanya yang kita dapat telur yang kita dapatkan dalam induk 2,5 sampai 3 kilo rata-rata 2.500 sampai 4.000 butir telur. Nah, setelah semuanya memadai, barulah lihat kalau dapat indukannya ukuran 1 kilo udah dipijahin. Dia akan bertelur. Cuman kualitas telurnya bagus atau tidak. Bahasa kalau di sini tuh telur muda, telur darah gitu. Seperti itu. Simpan untuk indukan, Pak. Bu ya. Jadi kalau misalkan untuk indukan gurame kita langsung di tempat pemijahannya sendiri. Ya. Kemudian untuk ikan nila juga sama. Ikan nila juga sama kita simpan di tempat pemijahannya karena panennya panen total atau sebagian. Jadi di sana. Kita hanya ambil untuk telur kalau gurame dan untuk ikan nila itu hanya larvanya saja yang kita ambil. Kemudian ada ikan-ikan yang kita lakukan pemijahan secara buatan. Contohnya misalkan ini sebelah sini, ini ada ikan baung, Pak, Ibu. Ada tahu ikan baung? Ikan baung itu senggal atau keting atau beong. Beong. Ya, beong ya. Yang kalau di sungai-sungai banyak ya. Tapi Patin ini dengan ukuran beong yang sama besar. nggak? Patin dengan beong sama nggak? Beda. Beda. Ya. Kalau patin ini ukurannya besar, panjang, warnanya putih, bawahnya ya kalau ini lebih namanya green fish kalau ini. Kalau green catfish. Warnanya lebih kehijau-hijauan. Ya. Bisa ditebar sedikit. Nah, ini. Biasanya pemijahannya kan dia tidak bisa pemijahan alami. Kita hanya pemijahan buatan ya. Nah, jadi kita biasanya pisahkan antara jantan dan betinanya kita pisahkan. Nanti kita seleksi untuk dipijahkan. Kemudian sama dengan ikan baung juga sama. Ada jantan dan betina kita naik ya. Ikan baung nggak naik ya? Nggak naik. Biasanya kita beli kasih pakan yang tenggelam. Nah itu. Nah nanti kemana sih pasarnya? Biasanya kalau untuk ikan baung ini kita pasarkan ke daerah Kalimantan banyak ya. Biasanya untuk ikan pindang ya, sama patin juga sama. Nah ini masih kecil ya. Tapi ada yang besar-besar, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo gitu ya. Ini nilai. Ada juga. Nah ini baung ada baungnya juga di sini. Campuran ya nih? Campur ternyata. Yang itu ya. Ini patin, yang ini Yang bawah. Campuran kecil ini campuran masih apa aja nih, Mas? ini nila harusnya ini baung, harusnya ini patin saja. Oh di situ patin indukan yang besar ya, di sini yang masih kecil. Kok gede-gede ya. Dicampur nggak masalah ya? Sebetulnya tidak masalah. Kita sudah pelet, Pak. Kita sudah dipeletkan. Jadi pemeliharaannya kita hanya 21 hari di akuarium untuk ikan baung. Nanti ukuran 1 inch atau 3/4 inch kita sudah lempar ke kolam atau ke pembudidaya nanti Sampai panen dijual. umur berapa itu, Pak? Itu sampai panen ukuran 1,3 kilo, 1,4 kilo ya. Ya umur berapa itu? Itu umur 8 bulan.
kurang lebih ya. 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau patin itu makannya apa Pak? Pelet juga ya? Kalau patin kita pelet juga sama. Full pelet jadi nggak bisa daun-daun. Bisa, dan ini untuk alternatif juga bisa gitu. Yang penting jangan daun jendela ya, Pak. Daun pintu. Halo Penny. Sana eneng, gitu bawa eneng, dari mana? Air yang udah bersih naik lagi ke sini. Ini kok nampung Indo, Mbak? Iya, ini induk Pak. Bijaknya? Kita ini koleksi, ini induk koleksi. Oh, gimana? Tapi Bukan kalau untuk pemijahannya ini ya. dipijakan nggak ini? Nggak. Oh tidak? Ya. Ini hanya untuk koleksi aja. Oh, ini kenapa nggak? Ini nila merah, jenisnya namsai. Ya, namsai. Kalau yang sebelah itu Taiwan. Ya, Taiwan Red. Jadi kita ada beberapa koleksi induk untuk nila. Ini umurnya sekitar 6 sampai 8 bulan. Ya. Ini udah 1 kilo, sekitar 1 kilo. Alhamdulillah aku 6 kilo Kok nggak dipijahkan kenapa? Kenapa Pak? Kok nggak dipijahkan? Ini hanya koleksi aja, Koleksi tapi aja. ada beberapa Yang dipijahkan apa aja jenisnya? Kalau Apa di sini jenisnya? kita nilainya nila merah Sukabumi Pak. Kalau yang dipindahkan untuk produksi ya. Kalau induknya berapa? Bobotnya berapa? Bobotnya yang dipindahkan minimal 600 gram. Ini 600. Ya, 600 gram. Tapi rata-rata yang kita pindahkan itu 1 kilo sampai 1 kilo setengah. Jadi ini kalau ini yang nila hitam, ini juga ada beberapa jenis. Ada Taiwan, ada Magnin, Bignin, ada nila gesit, ada nila sakti. Gitu. Ini beberapa koleksi yang kita miliki di Balai Budidaya Tawar. Kalau untuk nila sakti ini yang rilis tahunnya. Yang kita punya di sini ada beberapa Kamu kan ada apa-apa lu? Selamat menikmati. Yang pada tahu juga. Saya rasa dia nggak pada tahu juga. Mangke kan disediani pakan pelet juga tuku kan lho. Sak plastik 5.000. Wah, apa? Iki wae tambah gede ra kelangan duit, bati.
sekilo iso dadi pirang-pirang plastik, sekilo kulane meng 15.000 dadi iso 20.000. Pinteran nang kengki. Pon ngoten niku napa? Karkolare urung ana wong sik nunggu e. Salam sukses selalu Mas Michael Jackson. Mari tetap semangat Pak. Semangat. Sukses selalu. Pokoknya sukses selalu ya. Amin. Kan di sini nila. Pak Sur makan bersama Gurami. Makan malam bersama Gurami Pak Sur. Gurami ini jangan mantap tenan nih. Barokallah. So ketemu neng swarga.